Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tindakan resusitasi pada bayi baru lahir. Resusitasi merupakan prosedur pertolongan dalam menyelamatkan bayi yang kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen. Resusitasi juga disebut sebagai suatu tindakan untuk pertolongan bayi yang mengalami asfiksia. Sedangkan asfiksia adalah suatu keadaan bayi yang mengalami kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat bayi lahir atau beberapa saat setelah bayi lahir. Tanda dan gejala bayi asfiksia adalah: pertama, bayi lahir tidak langsung menangis atau menangis merintih. Kedua, warna kulit kebiruan atau sianosis. Kemudian yang ketiga, gerakan bayi lunglai dan bernafas megap-megap. Ada beberapa penyebab terjadinya bayi asfiksia. Di antaranya adalah dari faktor ibu, yaitu ibu yang mengalami preeklamsi dan eklamsi, ibu yang mengalami perdarahan karena solusio plasenta atau plasenta previa, ibu dengan persalinan partus lama atau partus macet, ibu dengan postdit atau kehamilan lebih bulan, dan ibu yang mengalami demam atau infeksi. Dilihat dari faktor tali pusat, bisa terjadi asfiksia karena bayi mengalami lilitan tali pusat pendek, kemudian prolaksus tali pusat. Dari faktor bayi itu sendiri bisa terjadi asfiksia dikarenakan bayi lahir dengan prematur, bayi lahir dengan sungsang, bayi lahir dengan gemeli, bayi lahir dengan distosia bahu, serta bayi lahir dengan vakum ataupun forcet. Selain itu juga bayi dengan mengalami kelainan kongenital dan bayi lahir dengan ketuban bercampur mekonium. Bidan harus siap melakukan resusitasi bayi baru lahir pada setiap menolong persalinan. Tanpa persiapan, kita akan kehilangan waktu yang sangat berharga. Walau hanya beberapa menit bila bayi baru lahir tidak segera bernafas, bayi dapat menderita kerusakan otak atau meninggal. Persiapan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Persiapan alat resusitasi. Sebelum menolong persalinan, selain menyiapkan alat-alat persalinan, juga harus disiapkan alat-alat resusitasi dalam keadaan siap pakai. Alat-alatnya yaitu ada 3 buah kain. Kain pertama untuk mengeringkan bayi, kain kedua untuk menyelimuti bayi, kain ketiga untuk ganjal bahu bayi. Kain di sini hendaknya yang digunakan sebaiknya bersih, kering, hangat, dan dapat menyerap cairan misalnya handuk, kain plahnol, dan lain-lain. Kalau tidak ada, gunakan kain panjang atau sarung. Untuk kain yang ketiga, untuk ganjal bahu, di mana ganjal bahu bisa dibuat dari kain kaos, selendang, handuk kecil. Kemudian digulung setinggi 3 cm dan bisa disesuaikan untuk mengatur posisi kepala bayi agar sedikit mengadah. Yang kedua adalah alat penghisap lendir, delay atau bola karet atau disebut dengan slam swacker. Alat penghisap lendir delay adalah alat yang digunakan untuk menghisap lendir khusus untuk bayi baru lahir. Yang ketiga adalah tabung dan sungkup atau balon. Tabung dan sungkup atau balon merupakan alat yang sangat penting dalam tindakan ventilasi pada resusitasi. Siapkan sungkup dalam keadaan terpasang dan steril. Tabung atau balon serta sungkup dan alat penghisap lendir delay atau slam swacker dalam keadaan steril disimpan dalam kotak alat resusitasi atau bisa dimasukkan dalam bak instrumen dan diletakkan dekat tempat resusitasi. Maksudnya agar mudah diambil sewaktu-waktu dibutuhkan
untuk melakukan tindakan resusitasi pada bayi baru lahir. Alat yang keempat adalah sarung tangan, kelima jam atau pencatat waktu, tabung oksigen beserta perlengkapannya, serta lampu untuk pemanas. Cara menyiapkan alatnya, untuk kain yang ke-1, fungsinya adalah untuk mengeringkan bayi baru lahir yang basah oleh air ketuban segera setelah lahir. Bagi bidan yang sudah biasa dan terlatih meletakkan bayi baru lahir di atas perut ibu, sebelum persalinan akan menyediakan sehelai kain di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Hal ini juga dapat digunakan pada bayi asfiksia. Bila tali pusat sangat pendek, bayi dapat diletakkan di dekat perineum ibu sampai tali pusat telah diklem dan dipotong. Kemudian jika perlu, lakukan tindakan segera. Untuk kain yang kedua, untuk menyelimuti bayi baru lahir agar tetap kering dan hangat. Singkirkan kain ke-1 yang basah sesudah dipakai mengeringkan bayi. Kain kedua diletakkan di atas tempat resusitasi, digelar menutupi permukaan yang datar. Digelar menutupi permukaan yang rata. Dan untuk kain yang ketiga, untuk ganjal bahu bayi agar memudahkan dalam mengatur posisi kepala bayi. Kain digulung setebal kira-kira 3 cm diletakkan di bawah kain Yang kering. kedua Yang adalah kedua yang menutupi tempat resusitasi untuk mengganjal bayi adalah persiapan keluarga. Sebelum menolong persalinan, bicarakan dengan keluarga yang mengenai ketiga adalah kemungkinan yang terjadi pada ibu dan bayi dan tempat resusitasi. Persiapan yang diperlukan meliputi ruang bersalin dan tempat resusitasi, yaitu gunakan ruangan yang hangat dan terang. Untuk ruangan yang hangat akan mencegah terjadinya hipotermi pada bayi. Yang kedua, tempat resusitasi. Hendaknya tempat resusitasi harus datar, rata, keras, bersih, kering, dan hangat, misalnya dipan atau di atas lantai beralas tikar. Sebaiknya dekat pemancar panas dan tidak berangin, atau jauh dari jendela atau pintu yang terbuka. Untuk tempat resusitasi yang datar diperlukan untuk kemudahan pengaturan posisi kepala bayi. Untuk sumber pemanas panas, gunakan lampu 60 watt atau lampu petromak. Kemudian selanjutnya nyalakan lampu persiapan di dalam persalinan. Yang ketiga, lindungi dari kemungkinan infeksi, yaitu dengan cara memakai alat pelindung diri pada persalinan, yaitu celemek, masker, penutup kepala, kacamata, sepatu boot. Kemudian melakukan cuci tangan dengan melepaskan perhiasan, cincin, jam tangan sebelum cuci tangan. Melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau dengan campuran alkohol dan gliserin. Setelah itu keringkan dengan kain atau tisu bersih. Selanjutnya gunakan sarung tangan sebelum menolong persalinan. Prosedur resusitasi bayi baru lahir. Pertama, penilaian. Penilaian kita lakukan saat bayi sebelum lahir dan segera lahir, yaitu sebelum lahir kita tanyakan, kita kaji apakah kehamilan cukup bulan dan apakah air ketuban jernih tidak bercampur mekonium. Segera setelah bayi lahir kita nilai apakah bayi menangis atau bernafas dan tidak megap-megap, apakah tonus otot bayi baik atau bayi bisa bergerak aktif. Kedua, kita melakukan keputusan.
Keputusan untuk melakukan resusitasi. Lakukan resusitasi jika pada penilaian di atas tadi terdapat pertama, bayi tidak cukup bulan dan atau bayi megap-megap atau tidak bernafas atau tonus otot tidak baik, bayi lemas. Kedua, air ketuban bercampur mekonium. Jika bayi menangis atau bernafas tidak megap-megap, klem dan potong tali pusat dengan cepat atau tidak diikat dan tidak dibumbui apapun, kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, lakukan penghisapan terlebih dahulu dengan membuka mulut lebar, usap dan isap lendir di mulut klem, dan potong tali pusat dengan cepat atau tidak diikat dan tidak dibumbui apapun. Kemudian lakukan langkah awal siap untuk menolong persalinan pada ibu. Peralatan untuk persalinan dan posisi saat menolong persalinan. Kemudian masuk di langkah asuhan persalinan normal. Di langkah kita saat melihat tanda gejala kala 2, kemudian kita siap menolong. Pada langkah setelah kepala bayi tampak 5-6 cm di depan vulva, maka kita lakukan Stennen. Setelah itu kepala bayi lahir, kemudian kita lakukan pengecekan tali pusat, apakah ada lilitan tali pusat. Kemudian kita lakukan biparental, kemudian sangga dan susur bayi sampai dengan bayi lahir. Setelah bayi lahir, kita lakukan penilaian sesaat, yaitu kita nilai gerakan, tangisan, dan warna kulit. Kita memutuskan untuk melakukan tindakan resusitasi adalah saat bayi lahir mengalami asfiksia, yaitu tandanya bayi tidak menangis atau menangis merintih, nafas megap-megap, gerakan lunglai, dan warna kulit kebiruan. Kemudian kita letakkan bayi di atas kain atau handuk yang berada di atas perut ibu. Selimuti bayi dengan handuk tersebut dengan muka dan dada tetap terbuka atau terlihat. Kemudian kita cek fundus untuk melihat apakah ada bayi kedua. Jika tidak ada bayi kedua, maka kita lakukan suntik oksitosin di paha ibu. Kemudian lakukan penjepitan pada tali pusat, lalu potong. Segera pindahkan bayi ke meja resusitasi. Sambil kita beritahu ibu dan keluarga bahwa bayi mengalami kesulitan untuk bernafas dan beritahu bahwa kita akan menolong bayi untuk bisa bernafas kembali. Mintalah salah satu keluarga atau pendamping ibu untuk memberikan dukungan moral, menjaga ibu, dan melaporkan bila ada perdarahan. Atau jika ada asisten atau rekan kerja, maka bisa melanjutkan untuk menolong ibu untuk melahirkan plasenta atau masuk pertolongan persalinan manajemen aktif kala 3. Di meja resusitasi kita lakukan langkah awal, yaitu high cup. Hangatkan bayi dengan lampu 60 watt dengan jarak 60 cm. Atur posisi bayi dengan kepala bayi posisi menghidu atau sedikit ekstensi dengan menempatkan ganjal bahu yang telah disiapkan. Isap lendir dengan membersihkan jalan nafas menggunakan slam swagger atau bola karet pada mulut kurang dari 5 cm dan pada hidung kurang dari 3 cm. Keringkan
dan rangsang taktil pada bayi dengan cara mengganti handuk yang basah dengan kain di bawahnya yang bersih dan kering dengan cara sedikit tekanan dan gosok-gosok pada bagian dada, perut, dan punggung pada bayi, atau menepuk atau menyentil pada telapak kaki sebagai rangsang taktil untuk merangsang pernafasan pada bayi. Atur posisi ulang atau reposisi, yaitu dengan kepala bayi menghidup atau sedikit ekstensi dengan ganjal di bahu dan selimuti bayi dengan mudah, dengan muka dan dada bayi terbuka untuk memantau pernafasan pada bayi. B, yaitu melakukan penilaian. Lakukan penilaian apakah bayi bernafas normal, tidak bernafas, atau megap-megap. Jika bayi bernafas spontan dan bisa menangis kuat, maka kita lakukan asuhan pada bayi baru lahir pasca resusitasi. Jika bayi belum bernafas spontan atau masih megap-megap, maka kita lakukan ventilasi. Ventilasi adalah tahapan tindakan resusitasi untuk memasukkan sejumlah volume udara dalam paru dengan tekanan positif untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa bernafas spontan dan teratur. Langkah-langkahnya adalah pasang sungkup, pasang dan pegang sungkup agar menutupi dagu, mulut, dan hidung. Lakukan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Kemudian lihat dan nilai. Jika dada bayi mengembang, lanjutkan ventilasi. Jika dada bayi tidak mengembang, maka kita lakukan 3P, yaitu pertama, periksa alat, apakah ada kebocoran. Kedua, periksa jalan nafas, apakah masih ada lendir di mulut dan di hidung. Jika masih, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, periksa posisi pada bayi. Setelah itu, kita lakukan ventilasi percobaan yang kedua sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Sambil kita melihat apakah dada bayi mengembang atau tidak. Ternyata dada bayi mengembang, lakukan ventilasi lanjutan atau ventilasi definitif. Ventilasi definitif dilakukan sebanyak 20 kali dengan tekanan 20 cm air selama waktu 30 detik. Kemudian kita lakukan penilaian. Jika bayi mulai bernafas spontan atau menangis, hentikan ventilasi bertahap. Lihat dada, apakah ada retraksi dinding dada bawah. Hitung frekuensi nafas per menit. Jika bernafas lebih dari 40 per menit dan tidak ada retraksi berat, jangan ventilasi lagi. Letakkan bayi dengan kontak kulit ke kulit pada dada ibu dan lanjutkan asuhan bayi baru lahir. Pantau setiap 15 menit untuk pernafasan dan kehangatan. Katakan kepada ibu bahwa bayinya kemungkinan besar akan membaik, jangan biarkan bayi sendiri. Lanjutkan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, lanjutkan ventilasi. 4. Ventilasi setiap 30 detik, hentikan dan lakukan penilaian ulang nafas. Lakukan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dengan tekanan 20 cm air. Hentikan ventilasi setiap 30 detik,
lakukan penilaian bayi apakah bernafas, tidak bernafas, atau megap-megap. Jika bayi sudah mulai bernafas spontan, hentikan ventilasi bertahap dan lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, teruskan ventilasi 20 kali dalam 30 detik, kemudian lakukan penilaian ulang nafas setiap 30 detik. 5. Siapkan rujukan jika bayi belum bernafas spontan sesudah 2 menit resusitasi. Jelaskan pada ibu apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan, dan mengapa. Mintalah keluarga untuk mempersiapkan rujukan. Teruskan ventilasi selama mempersiapkan rujukan. Catat keadaan bayi pada formulir rujukan dan rekam medik persalinan. 6. Lakukan ventilasi sambil memeriksa detak jantung janin. Bila dipastikan detak jantung bayi tidak terdengar dan pusaran tali pusat tidak teraba, lanjutkan ventilasi selama 10 menit. Hentikan resusitasi jika denyut jantung tetap tidak terdengar dan pusaran tali pusat tidak teraba. Jelaskan kepada ibu dan berikan dukungan kepadanya serta lakukan pencatatan. Bayi yang mengalami asistol atau tidak ada denyut jantung selama 10 menit kemungkinan besar mengalami kerusakan otak yang permanen. Adalah asuhan pasca resusitasi. Setelah tindakan resusitasi, diperlukan asuhan pasca resusitasi yang merupakan perawatan intensif selama 2 jam pertama. Penting sekali pada tahap ini dilakukan konseling, asuhan bayi baru lahir, dan pemantauan secara intensif, serta pencatatan. Asuhan yang diberikan sesuai dengan hasil resusitasi yaitu, jika resusitasi berhasil, bayi menangis dan bernafas normal sesudah langkah awal atau sesudah resusitasi. Jika perlu rujukan, yaitu sesudah resusitasi 2 menit, belum bernafas, atau megap-megap, atau pada pemantauan didapatkan kondisinya memburuk. Jika resusitasi tidak berhasil, sesudah resusitasi 10 menit dihitung dari bayi tidak bernafas dan detak jantung 0. Ternyata tidak ada detak jantung dan nadi pada bayi sehingga bayi dinyatakan meninggal. Lakukan asuhan bayi baru lahir pasca resusitasi dengan bayi meninggal, yaitu melakukan perawatan tali pusat, melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah ada kelainan kongenital yang menyebabkan bayi meninggal, dan melakukan pencatatan dan pelaporan. Bungkus bayi kemudian serahkan pada ibu dan keluarga. Lakukan konseling pada ibu dan keluarga, beri dukungan moral, dan berikan petunjuk perawatan payudara pada ibu, yaitu dibebat. Setelah selesai melakukan tindakan, lakukan dekontaminasi seluruh peralatan yang telah digunakan. Rapikan alat, rendam alat bekas pakai di larutan klorin dengan membersihkan slam swacker dan bola karet menggunakan spuit. Buang sampah pada tempatnya, pisahkan antara sampah medis, non-medis, dan sampah linen. Kemudian kita melakukan pelepasan APD. Kemudian kita melakukan cuci tangan.
Untuk prosedur resusitasi pada bayi baru lahir dengan ketuban bercampur mekonium, pertama kita melakukan pertolongan bayi sesuai asuhan persalinan normal. Kita lihat tanda gejala kala 2, kemudian kita siap-siap untuk menolong. Setelah kepala bayi tampak 5-6 cm di depan vulva, maka kita lakukan stainen. Kita tunggu kepala bayi lahir. Setelah kepala bayi lahir, kita cek lilitan tali pusat. Setelah bayi melakukan putar paksi, kemudian kita lakukan biparental, lakukan sangga dan susur. Lahirlah bayi. Setelah bayi lahir, kita lakukan penilaian, kemudian kita letakkan bayi di atas perut ibu, kemudian kita lakukan penghisapan lendir terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan slam swagger atau bola karet, memasukkan ke dalam mulut sepanjang kurang dari 5 cm dan pada hidung sepanjang kurang dari 3 cm. Kemudian melanjutkan pertolongan APN, yaitu cek fundus untuk melihat apakah ada bayi kedua, melakukan suntik oksitosi, kemudian melakukan jepit-jepit pada tali pusat, kemudian dipotong. Setelah itu, pindahkan bayi ke meja resusitasi dan lakukan langkah awal resusitasi HICUP, kemudian berlanjut seperti tadi, yaitu langkah dari awal HICUP sampai dengan ventilasi dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat ventilasi, apakah bayi harus dirujuk, apakah bayi berhasil dilakukan ventilasi. Langkah-langkahnya adalah seperti tadi. Tindakan pasca resusitasi. Bila resusitasi berhasil, melanjutkan penata laksanaan aktif persalinan kala 3 sesuai penuntun persalinan normal. Untuk asuhan pada bayi baru lahir pasca resusitasi, yaitu yang pertama, melakukan pemantauan tanda bahaya. Yang kedua, melakukan perawatan tali pusat. Yang ketiga, melakukan susukan bayi pada ibu, yaitu melakukan IMD. Yang keempat, melakukan pencegahan hipotermi. Yang kelima, pencegahan infeksi. Yang keenam, pemberian vitamin K dan salep mata. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik, dan yang kedelapan, pencatatan dan pelaporan. Bila resusitasi tidak berhasil, maka kita melakukan konseling pada ibu dan keluarga. Kemudian kita memberikan petunjuk perawatan payudara pada ibu, yaitu dibebat, kemudian melakukan untuk rekam medik tindakan resusitasi pada bayi. Yang perlu dicatat dengan rinci adalah 1. Kondisi saat bayi lahir. 2. Tindakan untuk memulai pernafasan. 3. Waktu antara lahir dengan tindakan langkah awal dan ventilasi. 4. Proses resusitasi dan hasilnya. 5. Bila resusitasi gagal, apa penyebabnya? Dan yang keenam, keterangan rujukan apabila bayi dirujuk. Resusitasi adalah dilakukan apabila resusitasi berhasil, yaitu melanjutkan penata laksanaan aktif kala 3 sesuai dengan persalinan APN atau asuhan persalinan normal. Kemudian asuhan pada bayi baru lahir
pasca resusitasi terdiri dari mantel suhi kiri campel, yaitu pemantauan tanda bahaya pada bayi, kemudian perawatan tali pusat, kemudian susukan bayi atau melakukan IMD, kemudian pencegahan hipotermi, pencegahan infeksi, pemberian salep mata dan vitamin K, pemeriksaan fisik, kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan. Pada tindakan resusitasi, yang perlu dicatat di sini adalah bagaimana kondisi bayi saat lahir, kemudian kita melakukan tindakan selama tindakan sampai dengan bayi itu bisa menangis ataupun bayi itu meninggal, kemudian bayi waktu lahir sampai dengan meninggal kalau memang bayi meninggal, kalau memang bayi tidak meninggal, waktu-waktu saat melakukan ventilasi itu juga dicatat, kemudian proses dari resusitasi dan hasilnya. Pembelajaran hari ini kita tentang tindakan resusitasi pada bayi baru lahir. Kita ketemu lagi di lain video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.